Saya bilang, ini mana yang papa saya ngomong ya, Tuhan jual planet satu, siapa yang bisa beli? Rasanya semua kok buram. Papa saya coba bilang satu, selama papa jadi hamba Tuhan, papa nggak pernah minta uang sama orang, papa nggak pernah ngutang, Tuhan cukupi semuanya. Sekarang giliran kamu kalau panggil Tuhan. Kamu nggak mau jadi pendeta, nggak apa-apa kok, itu panggilan pribadi. Tapi sampai hari ini saya mau cerita, waktu saya ambil keputusan, saudara, saya paling sebel sama mama saya dulu. Bukan sebel gimana, dia selalu doa, Tuhan, anakku pakai nih gini hamba Tuhan, aduh mah, udah jangan didoain setiap hari. Terus dia begini, aduh mama kemarin doa, mama lihat katanya kamu pakai baju putih, pakai dasi, di depan kamu ada banyak orang, aduh mah, saya jangan dipus-pus gitu deh. Orang gak pus, ini pesan dari Tuhan katanya. Akhirnya begini, sampai saat ini saya full time tahun 95, sekarang sudah 14 tahun saya melayani Tuhan. Saya gak pernah kekurangan suatu apapun. Kita mulai semua dari nol, bangun gereja cuma uang 1 juta. Ini Abeng udah sama-sama kita mungkin 1594 mungkin kita kenal. Saya nggak pernah minta duit sepeser pun sama Abeng, nggak pernah. Kalaupun di gereja saya bilang, yuk kita punya proyek bangun, saya keluar duit dulu. Saya keluar duit. Jadi saudara, sampai sekarang bahkan saya makan bukan hanya lontong, sate, lontongnya doang. Sekarang lontong pakai sate nambah 2 porsi. Sekarang mau kurus susah, saudara. Haleluya. Jadi kalau di sini ada yang panggilan, saudara, cuma dibutuhkan apa, saudara? Iman sama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi sampai sekarang hidup sama iman. Saya lanjut cerita saya. Karena sebetulnya saudara, perjalanan iman, Tuhan bisa membuat mujizat seketika. Tapi model yang kayak saya, modelnya Wemogi, papa saya nggak bisa, saudara. Karena Tuhan bilang kalau modal instan ini bisa sombong punya. Sekarang saya baru ngerti kenapa saya lewatin semua proses itu. Karena sekarang saya ketemu dengan orang yang punya masalah ekonomi. Waktu mereka bilang gitu, nggak ada jasa, lu males kali, jangan lu ada kutuk. Nggak ada yang begitu-begitu. Saya ngerti bagaimana dulu kita mau makan, nggak bisa. Kita mulai semua dari nol. Tapi Tuhan yang mencukupi semuanya. Nah, itu yang Tuhan taruh. Saudara, perjalanan setelah saya akhirnya jadi pendeta, kita mulai, dan Tuhan mulai berkati. Tuhan mulai dengan penambahan, Tuhan mulai dengan multiplikasi. Akhirnya mau menikah. Menikah dengan apa? Dengan iman. Kemarin saya cerita sama kebaktian kemarin malam, saya cerita semuanya dengan doa. Saudara, ini saya cerita satu bagian. Jadi itu hari saya memutuskan, ya udah kita pemberkatan nikah aja. Pemberkatan nikah, ya udah, yang penting kan menikahnya itu kan diberkati kan. Saudara-saudara kita bilang, saudara-saudara kita orang berduit. Saya bilang, masa gak bikin pesta, mentah-mentah. Dia gak tahu kita gak ada duit kan. Saya bilang, enggak, kita simpel-simpel aja. Ya dong, kita kalau ngomong gak ada duit, mereka bilang, nih, gue kasih lu mau berapa? Nggak boleh dong, saya nggak ngalami Tuhan kalau begitu. Akhirnya sudah singkat kata, setelah kita putuskan, itu saya sambil puasa. Ada seorang hamba Tuhan datang ngajarin puasa, itu saya breakthrough puasa. Dulu susah, saudara, puasa 10 hari, bolongnya 7 hari. Susah banget yang namanya puasa. Setelah saya breakthrough puasa, saya bisa puasa benar-benar 100 hari tanpa bolong. 100 hari. Tapi yang namanya Tuhan kasih berkat waktu tidur itu benar, saudara. Mama saya kan itu yang memang karunia imannya tinggi. Dia bilang, kamu katanya masa imannya begitu. Kan Tuhan bilang Tuhan akan cukupi. Yang penting kamu bikin planning dulu, katanya nanti Tuhan cukupi. Saudara benar. Saya bilang, sayang, kita bikin, belum panggil sayang karena belum diberkati kan. Saya bilang, Lus, kita bikin pemberkatan. Tapi kalau ada berkat Tuhan, kita benar resepsi. Istri saya bilang, udah, saya simpel-simpel aja orangnya, katanya. Saudara, akhirnya begini. Saya lagi udah pulang pelayanan malam. Pak Iskandar kenal Cihoping ya. Cihoping itu saya bilang, yuk Cihoping kita pakai kue aja. Udah susun budget. Oke, saya pesen ya kue sekian. Saya kecapean, saya tidur, saudara. Malam-malam, tiba-tiba ada telepon. Biasa kalau saya udah di kamar, pembantu itu nggak ketok. Karena tahu saya lagi doa, terus saya lagi istirahat kan. Tapi itu karena teleponnya ketok, saudara. Ketok terus, akhirnya saya dibangunin. Ada orang, saudara, dia bilang gini, saya dengar kamu mau menikah. Ini bukan jemaat loh. Dia lagi di luar negeri. Dia bilang, saya nggak sempat pulang. Tapi karena saya dengar kamu mau menikah, kamu menikah di mana? Saya bilang, saya di gereja. Oh, sekarang kalau menikah tuh di hotel yang bagus di mana sih? Saya bilang, banyak. Hotel apa aja? Saya bilang, ada Mulia, ada apa? Oh, berapa duit? Saya nggak pernah ngitung karena nggak punya rencana kan. Oh, gini deh. Itu zaman waktu saya menikah. Gini aja, saya udah Tuhan ngomong berapa kali katanya. Saya transfer sama kamu aja 100 juta. Terserah kamu bikin di mana. Soalnya sampai saya cubit-cubit, ternyata nggak mimpi loh, saudara. Akhirnya itu pertama. Nggak lama itu lagi proses puasa. Itu yang namanya hidup karena percaya. Mau ngomong hidup sama US dollar, saudara, kalau nggak ngalami yang gini-gini, iman kita nggak ngalami body Jehovah Jireh, saudara. Sekarang kalau udah pesta, kan pesta butuh dong. Perempuannya mesti pakai baju pesta, suaminya mesti bagi baju pesta.
Saudara, ini lagi tidur lagi. Jadi saya benar-benar ngalami Mazmur, bukan berarti saudara besok pada nggak kerja terus tidur. Saya ngalami waktu kita menyerah, karena memang kita hamba Tuhan. Kita menyerah, saudara. Ada telepon masuk lagi, saya dibangunin lagi. Dia bilang, kamu pakai jas size berapa? Saya bilang, saya begini. Celananya size berapa? Kemeja size berapa katanya? Saya kebetulan lagi di Paris nih, lagi di Hugo Boss katanya. Nanti saya nggak sempet, saya kirim pakai FedEx, saya pulang. Dapat satu baju, saudara. Satu set semuanya baru. Itu harga zaman itu udah belasan juta tuh, zaman saya kawin. Akhirnya saya pergi ke kebaktian doa, saudara. Kebaktian doa saya ditolak dari belakang. Mau kawin ya? Iya, saya bilang. Saya kebetulan yang masukin ceruti katanya ke Indonesia. Kamu nanti ambil ya semua yang kamu suka, katanya kamu pilih aja katanya. Saya bilang, saya sudah ada. Ya nggak apa-apa, pokoknya Tuhan suruh saya kasih kamu katanya. Tapi saya udah ada, nggak apa-apa, itu buat pagi, ini buat malam katanya. Tuh saudara, mantep nggak? Hidup orang benar, kenapa saudara? Percayanya. Istri saya dapat makeup yang termahal, saudara. Saat itu, menurut dia termahal. Dia nggak minta ke situ. Pokoknya kamu atur makeup ke Willy. Itu namanya Willy, sekarang Willy ini ke gereja kita. Dia bilang, yang makeup. Iya. Jadi sekarang dia ikut SHB di kita, ikut kelas darah, sekarang bergereja di kita, saudara. Nah itu pengalaman di mana setiap bagian dari hidup saya, itu saya berjalan karena iman, saudara. Dan saya mau cerita bagian yang terakhir, tapi sebelum itu saya mau ajak kita buka Markus pasal yang ke-10. Saudara, kalau cerita semua kesaksian hidup oleh iman, saudara, itu nggak